wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Salam. Iya, semangat sekali hari ini. Yang kami hormati Bapak Margono Sarjana Pendidikan selaku Kepala SMP Islam Al-Azhar 29. Yang kami hormati Bapak Hari Priyono Sarjana Sains selaku Wakil Kepala SMP Islam Al-Azhar 29. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Islam Al-Azhar 29. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pagi hari ini kita dapat bersua dalam keadaan sehat walafiat dalam acara diseminasi budaya positif SMP Islam Al-Azhar 29. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Azhar yang akan dipandu oleh Ibu Fuji Astuti, Sarjana Pendidikan. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabil Islami dina ya Rabbal Alamin, wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah, wabil Qur'ani imamah ya Allah. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Kepala SMP Islam Al-Azhar 29. Kepada Bapak Margono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segenap dewan guru yang kami hormati, serta karyawan yang kami banggakan, terkhusus untuk CGP, mudah-mudahan tetap semangat, tetap berkelanjutan untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Apa kabar guru hebat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, Bapak Ibu, sebagai yang mendidik putra putri anak bangsa, jadi anak kita yang perlu kita dampingi, yang perlu kita layani. Ada beberapa hal yang menjadi catatan-catatan terhadap kita secara pribadi, ya Pak Margono secara pribadi, secara umum pada semua dewan guru dan karyawan, tentunya untuk kita semuanya. Yang perlu kita ketahui adalah bagaimana selama ini dalam pelaksanaan kegiatan apapun, khususnya adalah kegiatan pembelajaran di kelas, tentu faktor utama sebagai peran penting adalah guru kepada murid-murid kita semua. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang sudah kami dapatkan, mungkin sebagian besar juga guru sudah mendapatkan, terkait hal-hal yang positif yang bisa berdampak pada diri kita dan layanan sekolah kepada murid-murid kita dan wali murid kita dalam bentuk apapun. Maka diperlukannya ada sebuah wawasan mindset yang dibangun pada diri kita, bagaimana bisa merubah dan mampu melaksanakan sesuatu yang baru. Ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Contoh kecil adalah bagaimana mewujudkan psikologis diri kita sendiri dalam bekerja sama kepada tim, psikologis anak didik kita
dalam memahami dan tertarik pada pembelajaran kita, atau hanya sekedarnya saja mengajar selesai kemudian tanpa ada refleksi dan evaluasi, ya udah biar selesai. Nah, kalau sudah seperti itu, maka ketertarikan belajar anak-anak kita 1 tahun 2 tahun ya tidak ada yang minat sama sekali. Nah, oleh karena itu tepat sekali budaya positif ini dalam hal ranah yang sangat teknis nanti biar disampaikan oleh CGD kita. Ada Bu Fitri, Bu Fuji, Bu Dian, dan Pak. Ditarik paling akhir adalah bagaimana kita satu mau belajar, ya belajar sesuatu yang baru, tidak pasrah dalam saya segini cukup, tidak Bapak Ibu. Perkembangan waktu ke waktu, apalagi mengikuti dunia pembelajaran Merdeka Mengajar ini butuh keseriusan, tidak hanya sekedar membaca pengetahuan, tetapi perlu implementasi dalam keseharian. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dalam bekerja sama, berkolaborasi di dalam pemahaman bagaimana kita bersosial, mengontrol emosi kita kepada teman kita, kadang-kadang kita bersinggungan. Wah, ini kurang tepat, ini kurang pas. Ya, itu ada cara dan pola yang perlu kita pahami bersama. Kalau tidak ada chemistry, tentu akan saling menjustis, Allah itu bagiannya dia, Allah itu bagiannya dia. Tidak begitu. Kita harus menyatukan persepsi. Yang terakhir adalah bagaimana menjadi teladan dengan cara meningkatkan keterampilan sosial kita. Keteladanan. Lagi-lagi keteladanan, karena puncaknya murid kita akan melihat gaya kita dalam mengajar, kesiapan kita dalam mengajar, atau bagaimana bersosial, mendekati anak-anak kita caranya bagaimana. Kalau kita sudah bagus, insya Allah anak-anak kita dengan sendirinya tanpa harus dipaksa. Ini harus bisa dipahami bersama. Maka budaya positif lebih detailnya tidak hanya sekedar wacana saja, tapi harapannya adalah setelah ini Bapak Ibu kita mampu mengimplementasi, menerapkan dalam setiap harinya. Makanya guru dan karyawan harus ikut sebetulnya. Tapi dengan kondisi yang seperti ini Bapak Ibu, 1 hari ada 5 kegiatan, bayangkan. Nah, ini bagaimana berkolaborasi, bersinergi atau memahami kondisi tertentu. Keinginan kita semuanya harus ikut, tetapi sebagian ada tugas. Nah, ini mengolah rasa kita untuk memahami sama-sama supaya semuanya bisa berjalan. Ada yang amazing weekend, ada yang tasbih keliling, ada yang Zoom semuanya juga hari ini, kemudian destinasi hari ini juga. Nah, ini kan harus perlu ditarik, dianulir sedikit-sedikit supaya sama-sama berjalan walau bertingkat maksimal. Jadi mohon dimaafkan teman-teman CGB. Jadi kita memaksudkan guru kita berikan sesuatu yang terbaik dan berikan keteladanan yang terbaik agar kami bisa mengambil makna ini. Setelah ini apa yang bisa kita terapkan dan apa yang harus kita tidak lanjuti supaya kami terus mau belajar untuk meningkatkan kompetensi kemampuan pedagogik kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, go. Kiri ada sepeda, sepeda kurang tertinggal, ku dapat dari ayah karena rajin sekolah. Mak ada sepatu, sepatu kulit lembu, ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Semangat pagi. Luar biasa. Ambisi 29. Going to be inspiring school. Selanjutnya akan kita membuat kesepakatan bersama dalam forum diseminasi. Silakan Bapak Ibu mengusulkan dalam kegiatan ini kesepakatan apa saja yang akan kita jalankan. Nah, ini kami sudah memberikan 2 kesepakatan, yang lain nanti ditambahin oleh Bapak Ibu. Yang pertama, kita menghargai siapapun di sini. Jadi kalau ada yang berpendapat, menyampaikan aspirasinya, kita harus menghormati dan menghargai. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Nah,
Nah, ini juga adab yang selalu kita gaungkan kepada anak-anak kita. Selanjutnya dari Pak Riki. Apa Pak? Boleh minum dan makan buat Ditulis Pak Ahmad. Boleh minum dan makan Bapak Ibu? Boleh. Boleh, selama bisa menjaga fokus dan konsentrasi. Oke, terima kasih Pak Riki. Selanjutnya Bu Mutia. Kalau mau keluar izin dulu. Oke. Iya, izin ke siapa ini ya? Ke saya. Izin kepada pimpinan ya atau forum. Ditulis Pak. Baik. Pak Umam Sumonggo. Makanya sudah Pak. Tidak boleh ngantuk. Iya, tidak boleh ngantuk. Berarti Budian siapkan es briefing selanjutnya. Es krim juga boleh. Kan yang mana stable juga boleh. Pak Abi. Jangan lupa off mic untuk yang ikut Zoom. Iya. Guru Al Azhar sudah terlatih multi talent. Ya, jadi insya Allah aman itu ya Pak. Iya. Pak Jafar, silakan. Sentot, senyum sambil melotot ke materi. Sempat teman-teman senyum sambil melotot ke materi. Ya, pikirannya juga melotot ke materi ya Pak. Materi juga. Materinya juga. Materinya Pak juga. Anto, silakan. Bisa menggunakan headset. Iya. Oke, bisa menggunakan headset. Boleh. Ini. Ngikut aja deh. Iya, followers. Ya, oke, terima kasih Bu Ini. Pak Hari, monggo. Menjaga ketertiban. Oke, menjaga ketertiban. Jadi tidak ada forum di dalam forum ya Pak. Ya, silakan Bu Widi. Oke, followers juga. Nadia mau. Tidak boleh ngobrol sendiri. Kalau ngobrol dengan teman boleh tidak? Boleh. Ya, berusaha saling menghargai begitu ya Bu. Oke, Budian. Menjaga kebersihan. Baik, menjaga kebersihan. Ya, yang makan minum boleh dimakan sama bungkusnya. Tidak ya? Oke, buang sampah pada tempatnya. Pak Hamam silakan. Harus dalam perasaan bahagia. Harus dengan perasaan yang bahagia. Insya Allah. Bu Fuji. Tadi saya udah pikirannya tuh bahagia Bu, tapi diminta pahaman. Jadi ide sama Oke, memang ini sehati. Saya terakhir Pak Hamam. HP di silent Pak. Iya. Supaya tidak ini ya kaget kalau berdering. Oke, ini kesepakatan kelas kita hari ini. Sepakat buatan? Sepakat. Jika sudah sepakat berarti bekerja sama, saling menyemangati untuk melaksanakan kesepakatan ini. Setuju? Setuju. Baik. Bapak Ibu, untuk diseminasi materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai disiplin positif. Bu Lili, kalau Bu Lili mendengar disiplin itu biasanya apa Bu? Satu kata Bu untuk disiplin Bu. Disiplin berarti teratur. Teratur, oke Bu Wiji. Disiplin berarti apa Bu? Satu kata Bu Wiji. Tidak melanggar peraturan. Oke, peraturan. Pak Anto. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab, oke. Pak Abi. Waduh, oke. Ikut ya, oke. Lanjut Pak Hamam. Nah, aslinya ini Bapak Ibu, seperti yang kita bayangkan ya, memang kata disiplin positif kalau dalam pikiran kita tuh pasti hukuman, lalu sama batang. Loh, betul, ya pun saya berhenti. Tata tertib, lalu sama batang. Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kelihatannya di pikiran tuh hanya seperti itu. Nah, ternyata setelah kami mengikuti
pendidikan guru penggerak, ternyata disiplin positif itu bukanlah seperti yang kita bayangkan. Nah, lanjut Pak. Nah, ini mengenai hukuman, ya. Hukuman itu malah justru salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, jika ada anak yang mungkin belum tertib, kalau selama ini kita memberikan hukuman, berarti kita belum disiplin positif. Nah, hari ini nanti tujuan kita untuk diseminasi supaya kita sama penanganannya terhadap anak, dan untuk menunjukkan kalau kita itu benar-benar sekolah yang ramah anak. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Oke, lanjut Pak. Nah, ini ternyata disiplin positif itu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak tanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nanti akan ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara kita nanti untuk menangani anak-anak yang sekiranya kurang disiplin. Nah, kalau sekarang di sekolah kita adanya itu konsekuensi logis. Leres ya? Nah, konsekuensi logis kira-kira itu termasuk disiplin positif enggak? Nah, nanti coba kita breakdown ya. Nanti kita coba breakdown. Yang kedua, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri kita ya Bapak Ibu ya, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Mungkin kadang kita sebagai guru capek punya masalah di rumah, apalagi ibu-ibu yang baru PMS lah gitu, kan pasti akan menggebu-gebu itu. Nah, disiplin positif itu ternyata juga mengarah ke diri kita sendiri, ya. Bagaimana cara kita itu untuk mengontrol emosi kita. Yang terakhir, dan ternyata disiplin positif itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Berarti kita kalau maksa murid itu tidak boleh. Memberikan pujian aslinya bagaimana? Nah, ini tidak boleh juga, ataupun hukuman. Nanti akan kita praktekkan bagaimana cara menghadapi murid. Lanjut Pak. Nah, ini manfaat adanya disiplin positif, yaitu membuat anak semakin percaya dengan kompetensi yang dimiliki sehingga siap menghadapi tantangan masa yang akan datang sesuai dengan pembentukan karakter. Nah, ini untuk materi disiplin positif sudah selesai. Ada sesi tanya jawab nggak ya Bu ya? Atau lanjut ke materi? Oke, lanjut aja. Materi selanjutnya tentang apa pahaman ini? Motivasi perilaku manusia akan disampaikan oleh Pak Herman Nasiruddin. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu adalah motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kedua motivasi yang pertama dan kedua ini itu merupakan motivasi eksternal yang memang diperoleh dari orang lain dan ingin dihargai dari orang lain, bukan berasal dari diri sendiri. Sedangkan yang ketiga, motivasi perilaku manusia yang ketiga yaitu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai atau nilai-nilai yang mereka percaya. Misal nih bahwasanya berbuat baik kepada orang lain itu nanti akan berimbas kepada diri kita sendiri. Nah, itu nilai-nilai yang mereka percaya itu muncul dari dirinya. Tidak ada paksaan dari orang lain, tidak ada karena dia pengen dihargai atau dia pengen terhindar dari hukuman, tidak. Nah, motivasi itulah yang dinamakan motivasi internal, yang motivasi yang memang muncul dari dalam
diri sendiri. Oke, lanjut Bu. Nah, sekarang saya mau respon dari Bapak Ibu untuk kondisi yang ada di sekolah kita. Nah, menurut Bapak Ibu, dari 3 jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Mungkin bisa dituliskan untuk question yang pertama itu di dalam kertas. Silakan nanti kita akumulasi di akhir materi ini, karena nanti setelah ini masih ada satu kasus lagi yang kira-kira nanti kita bisa ada kaitannya dengan yang namanya 3 motivasi perilaku manusia. Silakan Bapak Ibu, sudah kami bagikan. Pengertiannya apa? Itu kan ada 3 jenis motivasi yang tadi. Boleh ya. Apa ini? Kembali, maaf. Terima kasih Bu Wiji. Ya, jadi 3 motivasi perilaku manusia itu memang yang pertama saya ulang lagi ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, misal gini, ketika kita sebagai manusia itu menghindari hukuman, biasa membuat kesalahan itu atau tidak membuat kesalahan. Misal saya datang pagi-pagi biar enggak dapat hukuman, biar dapat potong gaji. Misal kalau kita ya, kalau kita saya mau berangkat jam 6.45 lah, biar saya nggak telat, nggak dapat potongan gaji. Nah, itu karena memang motivasinya adalah menghindari hukuman. Oke. Nah, yang kedua, motivasi yang kedua dari perilaku manusia itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, misal saya tak berangkat pagi lah, biar nanti Pak Kepala Sekolah itu menjunjung saya ini. Nah, itu karena ada ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Itu perilaku ketiga jenis perilaku manusia yang kedua. Nah, motivasi atau keinginan perilaku manusia yang ketiga itu memang dia ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Misal contoh, kalau kita misal datang pagi sebelum jam 7. Misal, kenapa kok bisa jam 7 seperti itu? Karena dia tahu bahwa saya ini pendidik, saya ini guru. Misal, kalau saya telat berarti anak saya telat, karena saya bisa mencontoh saya. Begitu Bu. Nah, ini begitu saya juga berusaha untuk meraih untuk motivasi yang ketiga ini. Karena kita tahu bahwa saya dan Bapak Ibu semuanya ini adalah guru yang namanya adalah menjadi panutan bagi anak-anak. Jadi begitu saya masih mencoba, karena memang manusia itu tempatnya salah ya. Jadi dimaklumi, tapi diharapkan manusia itu mempunyai motivasi yang memang berasal dari diri. Tapi pada dasarnya motivasi yang dimiliki oleh manusia, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, itu memang ada 3 jenis ini. Pengen menghindari hukuman, pengen dihargai orang lain, dan yang ketiga adalah yang paling bijak itu adalah memang berangkat dari diri sendiri atau sadar diri, sadar posisi. Begitu. Sadar diri dan sadar posisi. Begitu untuk Bu Widi. Terima kasih untuk jadi itulah 3 motivasi perilaku manusia. Silakan Bu untuk yang pertanyaan selanjutnya atau selanjutnya. Eksternalnya ada 2 ya? Iya, memang eksternalnya ada 2. Jadi motivasi eksternal dan internal. Dan eksternal 2 gitu. Ya, itu dikategorikan motivasi eksternal itu memang ada 2. Yang pertama menghindari hukuman, karena itu kan menghindari hukuman itu kan memang dari orang lain kan. Iya, eksternal 1, eksternal 2. Iya, boleh dikatakan seperti itu. Biasanya kan kalau Bobin kan ada Iya. kayak kalau bahasa Ya, begitu Pak. Sebenarnya masih ada motivasi perilaku lain di dalam dunia ekonomi ataupun dunia pengusaha, tapi kita lebih fokus ke dalam dunia pendidikan. Ada lagi motivasi intrinsik yang itu ada 5, tapi tidak saya keluarkan selalu mendalam di sini, tapi memang motivasi yang bayarannya lebih dari motivasi dari manusia untuk yang di dunia pendidikan memang
kita ambil poin yang memang 3 ini. Begitu, Bu, monggo bisa dilanjut untuk slide selanjutnya. Sebelumnya, nah questionnya atau pertanyaannya dari 3 motivasi yang sudah kita ketahui tadi, karena kita mendidik atau kita guru, maka menurut kita sering ya menemukan anak didik kita itu melakukan kesalahan atau melakukan kekeliruan atau sedang berkegiatan apa begitu. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu guru, dari 3 jenis motivasi tadi, motivasi mana yang paling banyak mendasari perilaku murid di sekolah kita? Silakan bisa ditulis, kemudian monggo dijelaskan. Nanti kita kolaborasi bareng-bareng, kita elaborasi bareng-bareng. Satu slide, satu kertas. Ya, 1 pertanyaan, 1 kertas. Oke, bisa disimpan saja dulu, Bu. Dari situ. Ya, nanti biar enggak karena ada slide yang kedua selanjutnya. Oke. Sampun Bapak, monggo. Nanti kita elaborasi bersama-sama untuk yang pertanyaan yang ini dan yang kedua selanjutnya. Yang materi selanjutnya yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu sebenarnya hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Oke, monggo Bu. Nah, hukuman itu tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan. Ini jelas ya. Nah, sedangkan yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu adalah hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Ini konsekuensi. Konsekuensi dalam pendidikan lebih bersifat logis dan terkait langsung dengan tindakan siswa. Nah, nanti kita coba urai di sebuah kasus. Kemudian yang ketiga adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini pengertian secara umum yang bisa disampaikan adalah tentang hukuman dan konsekuensi dan restitusi seperti ini. Lanjut Bu. Nah, sebelumnya. Nah, studi kasus. Oke, kita coba studi kasus. Sudah masih ada kertas ya? Nah, kita coba studi kasus antara hukuman, konsekuensi, dan motivasi. Oke, kalau hukuman tadi adalah respon guru terhadap murid. Kalau konsekuensi itu adalah anak itu sudah tahu ketika dia melakukan sebuah kesalahan, konsekuensinya seperti apa, karena sudah ada peraturan yang mendasarinya. Nah, tapi kalau restitusi itu adalah mereka nanti setelah membuat kesalahan, dia sadar tentang kesalahannya, ya kan? Kemudian dia melakukan perbaikan perilakunya atau sikapnya, kemudian dia diterima di lingkungannya lagi atau diterima oleh kelasnya atau lingkungannya. Nah, studi kasus tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini IVA itu kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Ivan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagal pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno.
Kelas menjadi gaduh dan anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Karena ditunjuk tadi, suruh menunjuk hidungnya sendiri. Nah, oke, jawablah kedua pertanyaan ini dan berikan umpan balik terhadap pertanyaan tersebut. Oke, nanti untuk yang pertama saya monggo dituliskan. Untuk yang pertama bisa dituliskan. Nanti yang kedua nanti saya minta umpan balik dari studi kasus ini secara langsung. Oke, monggo untuk yang pertama, apakah Bapak Ibu guru setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Dan mengapa Anda tidak setuju? Kalau setuju ya mengapa? Bisa dituliskan. Bisa dituliskan apakah Anda setuju tidak dengan Pak Seno tadi? Kalau setuju tidak apa-apa, karena metode tiap-tiap pasien guru itu berbeda. Tapi lebih bagusnya bagaimana nanti kita coba di pertanyaan yang kedua. Oh, itu satu saya. Ya, satu dulu Bu, nanti untuk yang kedua respon secara langsung atau umpan baliknya secara langsung. Jadi kita belajar bersama-sama ya Bu, banyak Bu guru di sini. Mulai dari dasar lah istilahnya. Jadi entah itu walaupun kita dalam perjalanannya tentu akan melakukan melakukan dari ketiganya ini ya. Ya, dalam perjalanan kita sebagai seorang pengajar di sekolah, tentu kita juga pernah melakukan perjalanan tiga hukuman, yaitu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita pernah melakukannya, cuma kadang kita tidak sadar dengan apa yang sedang kita lakukan. Makanya kita melakukan diseminasi ini untuk istilahnya membuka lagi yang apa yang pernah kita lakukan dengan apa yang sudah dituangkan di dalam dunia pendidikan, begitu. Oke, Sabon. Ini nanti agak biar tidak lama karena nanti masih ada materinya yang elaborasinya dari kasus ini. Sabar G. Karena yang pertanyaan kedua nanti saya minta mungkin respon 4 G, 2 dari bapak-bapak, 2 dari ibu-ibu untuk mempersingkat waktu G. Nah, menurut Bapak Ibu guru di sini, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu sebuah hukuman atau konsekuensi, apakah restitusi? Mengapa? Nanti saya minta 2. Saya silakan yang mau merespon, monggo Bapak Ibu, atau berikan umpan balik dari pertanyaan yang kedua. Pak Anto mungkin? Arti restitusi Pak, bayar Pak, bayar kasih pajak bayar Pak. Proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka. Proses memperbaiki dirinya sendiri, sadar dengan kesalahannya sehingga merubah menjadi yang lebih baik. Nah, monggo Pak Anto untuk memberikan responnya atau umpan baliknya terhadap pertanyaan nomor 2. Baik, melihat dari kasusnya Pak Seno, kalau menurut saya ini termasuknya salah satunya itu hukuman, ya. Walaupun saya di sini kurang setuju dengan hukumannya. Nah, jadi hukumannya itu kan memang si anak itu, walaupun di sini ada hukuman itu ada kata-kata si murid salah, walaupun muridnya itu tidak salah, tetapi Pak Seno itu melakukan hukuman. Itu yang saya kurang setuju di sana.
Terima kasih. Oke, terima kasih kembalinya Pak Anto. Kemudian ke Putri dulu ya. Sama kayak Pak Anto, hukuman. Tapi saya nggak setuju juga dengan cara Pak Seno sih Pak. Caranya Pak Seno berarti. Ya, karena kan jadinya itu masuknya apa pembunuhan. Oh iya, iya. Aja sih Pak. Oke, terima kasih. Sesuai dengan pertanyaan dan uraian dari pandangan tadi, maka termasuk hukuman. Ya, termasuk hukuman. Karena mengapa? Karena berasal dari Pak Seno. Berasal dari Pak Seno. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya sudah merespon dan sudah merespon tentang kasus yang di sini. Kita langsung saja ke perbedaan atau ini perbedaannya hukum, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman, jadi ada dua indikasi ya. Dua indikasi itu identitas, maaf. Ada dua identitas, yaitu identitas gagal dan identitas sukses. Yang pertama identitas gagal. Kalau hukuman itu pasti identitas gagal, karena tadi Bu Fuzi sudah menjelaskan bahwasanya hukuman itu adalah alternatif terakhir dan paling rendah, dan kalau bisa tidak digunakan dalam di dunia pembelajaran. Okay. Nah, hukuman yang pertama kita ke hukuman. Hukuman itu murid atau anak. Ciri-cirinya ya, murid atau anak itu belajar atau nanti imbasnya itu murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika kita sudah kasih hukuman pada anak, jadi itu nanti anak bersembunyi untuk melakukan kesalahan atau kesalahannya disembunyikan, padahal dia sudah bersalah, dia tidak tapi dia menyembunyikan, begitu. Ya, dan itu hukuman, imbas dari hukuman. Nah, kemudian yang kedua konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi, karena itu murid atau anak itu belajar taat peraturan, karena sekolah punya peraturan tadi kan. Nah, itu namanya konsekuensi. Kalau kamu melakukan ini, berarti nanti konsekuensinya adalah ini. Anak sudah tahu di awal, karena sudah tertera dalam peraturan. Nah, sedangkan kalau restitusi itu murid atau anak itu belajar untuk memecahkan masalah yang ia timbulkan sendiri. Jadi kita sebagai guru tidak memberikan hukuman atau guru tidak memberikan konsekuensi, tapi murid itu sendiri muncul disadar kesalahannya, berarti kemudian kira-kira perpecahan masalahnya gimana biar tidak terulang lagi. Nah, itu restitusi. Ya, perbedaannya itu yang hukuman, konsekuensi dan restitusi itu yang ciri-ciri dari yang bisa dilihat. Yang kedua, kalau hukuman, ciri-cirinya anak itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahannya. Ayo, kamu telat, berarti putar lapangan 2 kali, 5 kali. Nah, itu hukuman. Dan nanti itu penguatannya berarti apa? Penguatan negatif kan. Di guru itu memberikan penguatan negatif kepada anak. Wah, terimane melayu 2 kali ya. 2 kali putar lapangan. Ya sudah telat apa-apa. Jadi itu penguatan negatif. Jadi mereka nanti akan berkelanjutan seperti itu. Kalau konsekuensi, karena sudah ada peraturannya tadi kan. Nah, anak itu mencoba mengontrol dengan penguatan positif. Dia menguatkan sendirinya, nanti kalau telat itu nanti imbasnya kepada saya. Nanti saya suruh lari. Jadi kalau lari nanti saya telat, ya ikut pelajaran. Nah, jadi dia sudah mempunyai penguatan positif untuk tidak melakukan kesalahan begitu. Nah, kalau restitusi itu anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi anak sendirilah yang memegang kendali kontrolnya tadi. Tidak terganggu dan tidak disetir oleh peraturan ataupun apapun. Dia sudah mengontrol dirinya sendiri. Oh, saya memegang kendali tubuh saya. Ya sudah, saya pengen berangkat pagi, ya sudah berangkat pagi.
karena udaranya seger, udah, dan dia sudah tahu, dia kontrol dirinya sendiri. Nah, itu bedanya. Oke. Kemudian kalau hukuman itu dampak pada muridnya itu biasanya marah, merasa bersalah, rendah diri, atau mengasingkan diri kalau sering dikasih hukuman. Nah, kalau yang konsekuensi itu dia kehilangan hak apa? Hak belajar tadi, karena dia mendapat konsekuensi. Kemudian waktu jeda, kemudian seorang diri atau time out, kemudian detention atau penahanan. Kan ditahan tadi dia, ditahan karena harus menanggung konsekuensi yang dari kesalahan yang dia buat. Dan yang ketiga yaitu restitusi. Itu murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kenapa tidak kehilangan waktu, atau tidak kehilangan waktu belajar ataupun waktu istirahatnya ataupun apa? Karena tadi dia sebagai pengendalinya dirinya sendiri, kemudian dia membuat apa? Dia memecahkan masalahnya dia sendiri yang sudah direspon oleh guru dan disetujui oleh guru. Nah, kemudian anak itu tidak kehilangan waktu. Dia mau kapanpun, bagaimana caranya dia bisa, karena dia pemegang kendali tertinggi, ya, bukan orang lain. Nah, yang keempat yaitu tiba-tiba hukuman itu tiba-tiba ya, karena kita tidak tahu. Kemudian tidak diharapkan atau sangat melukai, ya. Kalau dulu memang banyak yang seperti itu ya, banyak di sekolah-sekolah dulu banyak yang dulu ketika masih saya mungkin SD mungkin banyak hukuman seperti itu, tapi terus sekarang hukuman yang seperti itu berkurang dan malah tidak. Kemudian yang kedua yaitu konsekuensi, karena sudah diketahui, jadi dia sudah diketahui ya konsekuensinya. Jadi peraturan-peraturan tadi kan udah ada konsekuensinya. Jadi sudah diketahui. Hukuman kan tiba-tiba. Kalau hukuman kan kamu lari, besoknya lagi telat, kamu nyapu lapangan, berarti tiba-tiba. Nah, kalau konsekuensi kan memang sudah ditetapkan. Kalau kamu telat, berarti kamu harus membaca surat ini bisa. Kalau bapak ibu guru mungkin karena kamu telat di atas 5 menit, potongannya segini. Kalau di bawah 5 menit, potongannya segini. Nah, seperti itu. Itu konsekuensi. Maksudnya itu kan konsekuensi yang dibuat oleh yayasan. Itu memang itu bedanya. Nah, karena itu dalam pembelajaran ya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah restitusi, yaitu berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi anak dipanggil, diajak ngobrol. Ya, tidak dihakimi, tidak dihukumi, tidak di apapun, cuman dia tadi langkah yang pertama yaitu dia diajak memecahkan masalah atas kesalahannya karena dia adalah mengendali dirinya sendiri. Kemudian dia bersemangat untuk memperbaiki diri. Kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Jadi Bapak Ibu, untuk peraturan kelas itu sebenarnya sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Jika kita mau mengajar, cuma alangkah lebih baiknya kalau kata-kata peraturan itu dirubah menjadi keyakinan agar lebih positif. Lanjut Pak Ahmad. Begini. Nah, ini keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Habis ini kita praktek ya. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Lanjut Pak. Nah, alur pembuatan keyakinan kelas. Cek. Mati baterainya. Baterainya habis. Tadi mantap. Cek. Oke. Penghapusnya tadi ada enggak ya? Penghapus. Mana Pak? Oh iya. Nih. Alur pembuatan keyakinan kelas yang pertama. Bapak Ibu dalam mengajar pasti Bapak Ibu ini ya, pasti ada kontrak belajar ya. Nah, atau peraturan. Mungkin
peraturan apa yang sering Bapak Ibu itu terapkan di kelas? Satu, Pak, lanjut Pak, lanjut. Nah, satu, ayo. Contoh peraturan. Oke, dilarang berisik. Ya, dilarang berisik. Apalagi? Dua, Dilarang makan. dilarang makan. Oke. Yang ketiga, Mengikuti pelajaran dengan penuh kebahagiaan. mengikuti pelajaran dengan bahagia. Terus apa lagi? HP dikumpulkan, Bu. HP dikumpulkan. Terus Tapi tidak nongkrong apa sih? Berperilaku sopan. apa Bu? Berperilaku sopan. Oke. Terus apa lagi? Dilarang jorok. Dilarang jorok. Oke. Apa lagi? Apa lagi? Ayo. Apa lagi? Apa ayo? Ayo Pak. Yang sering dilakukan di kelas dilarang apa lagi? Dilarang dandan. Dilarang dandan. Oke. Tidak boleh jahil. Dandan. Oke. Tidak boleh jahil. Apa lagi? Sudah? Nah. Ini step yang pertama seperti ini ya. Karena aku wong Jawa ya Bu. Iya. Yang kedua Pak. Yang kedua. Nah ini, mengubah peraturan yang sudah disepakati menjadi kalimat positif. Karena ternyata kalimat dilarang, kalimat tidak boleh, ternyata itu mempengaruhi psikologi anak. Oke, Bapak Ibu, Berarti saya benar nggak ada dilarang? Nah, Saya aturan pertama. Benar berarti Pak. iya. Nah, coba kita bahasakan ke positif ya. Dilarang berisik. Bahasa positif yang bisa kita gunakan apa Bapak Ibu? Menjaga. Oke. Dilarang makan. Bahasa positifnya apa? Puasa. Puasa. Ayo, kita bisa mengubah ke bahasa positif. Makan pada Menjaga kenyang. Makan saat istirahat. Oke, betul. Mutia, pinter Resa. Nah, ini sudah benar ya, Pak Ja'far punya. HP dikumpulkan positif atau negatif? Positif. Positif. Berperilaku sopan positif atau negatif? Oke. Dilarang jorok negatif. Bisa kita menjaga kebersihan. Orang itu ucapan apa tadinya yang jorok? Lanjut. Dilarang dandan. Apa ya? Negatif. Ngapa Pak? Negatif. Negatif. Berarti bisa dipositifkan apa? Boleh dandan. Menjaga penampilan. Oke. Habis ini langsung jadi anggota Tarsin. Amin. Nah, tidak boleh jahil, kita positifkan ke Menghargai teman. menghargai sesama. Nah, ini step kedua. Berarti besok lagi kalau kita membuat peraturan itu kita harus menggunakan bahasa yang nomor 2. Nomor 1 dihilangkan. Betul nggih Bapak Ibu nggih? Ternyata apa yang kita ucapkan ke murid itu terkadang juga bisa membuat seorang murid itu mentalnya menjadi down. Gurunya yang down gimana Bu? Oke, yang ketiga Pak Hamam. Menyarikan peraturan yang dibuat menjadi nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu ada contohnya di bawah itu Bapak Ibu. Ada keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur dan lain sebagainya. Mari kita mencari nilai kebajikan dari menjaga ketenangan. Menjaga ketenangan berarti apa? Nilai kebajikannya ketertiban. Oke. Ini ya yang ketiga ya, ketertiban. Terus makan saat istirahat berarti
Ketertiban lagi, oke. Disiplin, oke. Menghargai sesama apa berarti? Kasih sayang, oke. Apa? Menjaga kebersihan apa termasuknya? Berkomitmen. Komitmen, tanggung jawab. Oke. Nah, ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam keyakinan kelas kita. Tanggung jawab. Oke. Yang keempat Pak Hamam. Pak Hamam yang keempat lanjut. Nah, pendalaman keyakinan tampak seperti atau tidak seperti. Contoh ya Bapak Ibu. Kita kan di sini ada mana ya? Dilarang jorok, ya. Tampaknya itu berarti membuang sampah pada tempatnya. Tidak seperti membuang sampah di laci. Oke, itu yang membuang sampah. Contoh yang lain. Mana ya? Dilarang makan coba. Tampak sepertinya apa? Tampak seperti makan. Makan pada waktu yang ditentukan. Tidak seperti makan saat pelajaran. Betul nggih? Nah, oke. Terus selanjutnya berperilaku sopan coba. Berarti tampak seperti mengucapkan salam kepada Bapak Ibu guru. Tidak tampak seperti acuh dan tacuh. Nah, itu cuek. Cuek itu nggak boleh ya. Makanya kalau kita aslinya mau menerapkan budaya positif di sekolah, ya harusnya semua elemen yang ada di sekolah itu harus bersama-sama. Terakhir Pak Alfaham. Nah, tugas guru dan murid. Menurut Bapak Ibu, guru itu tugasnya apa? Yang kelima ya. Keempat tadi udah. Kelima, guru itu tugasnya apa? Banyak tugasnya tuh. Iya, apa Pak? Modul, oke, modul. Perangkat, membuat perangkat. Apa lagi? Perangkat, mengajar, terus mengatur, oke, terus mendidik, terus mengevaluasi, terus menyayangi murid. Nah, dan lain sebagainya. Nah, murid tugasnya belajar, terus taat peraturan, terus bukan peraturan ya, keyakinan. Habis ini peraturan di sekolah akan diganti keyakinan. Kalau keyakinan berbeda gimana Bu? Keyakinan kita Mas, kalau nggak sama, nanti tak nyanyikan lagunya Mahalini yang 17 itu. Dan keyakinannya beda jadi sama keyakinan. Di YouTube banyak. Oke, lanjut. Murid tugasnya apa lagi? Satu lagi deh. Apa? Tugas murid apa? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Oke, mengerjakan tugas. Selanjutnya, guru tugasnya bukan usung-usung. Berat ini. Ditulis gak ini? Normal. Oh, normal ya. Ya tulis. Apalagi guru tugasnya bukan menghakimi. Guru tugasnya bukan menghilang. Oke. Menghukum. Oke. Bukan tidur. Itu bukan tugas.
kalau kita membuat peraturan kelas, ingat-ingat ya Bapak Ibu, kata-katanya bukan peraturan kelas lagi, tetapi keyakinan kelas. Bu, bagaimana jika ada murid yang melanggar keyakinan? Kita praktek segitiga restitusi. Prakteknya santai. Nanti kita sudah syuting. Ini kami berempat kemarin syuting spesial untuk Bapak Ibu semua di sini. Spesial pakai telur dan cabai. Oke? Nanti ke Nirwana ya. Oh iya, nanti siang jangan lupa kita mau ke Nirwana. Alhamdulillah. Terima kasih TGP. Iya. Terima kasih TGP. Itu rapor itu. Ini sindiran itu. Sindiran awal gitu. Oke, lanjut Pak. Sindiran awal gitu. Jadi tentang keyakinan sekolah nanti biar jadi PR Tanso dan kepala sekolah di mana keyakinan sekolah, kalau keyakinan kelas menjadi tanggung jawab Bapak Ibu guru semuanya. Begitu tentang keyakinan kelas, materinya mungkin ada yang mau didiskusikan. Enggak ya, cukup jelas ya. Jelas. Aslinya keren. Bu Puji penjelasannya keren. iya, ini aslinya kalau kita lokal hari Sabtu ya kayak gini kok Pak. Gak ada yang serius ya, kita ini aja. Ini serius Pak tapi. Oh ya, iya serius santai gitu loh ya. Apa namanya Bapak Ibu? Serius tapi santai. Sersan, serius tapi santai. Untuk sang pula ya. Iya. Makanya Bapak Ibu, saya ngomong seperti ini biar Bapak Ibu termotivasi untuk menjadi guru Pak. Oke ya, dapat ilmu, dapat sangu. Dapat sangu. Buat apa aja dapat sangu. Loh, bagi-bagi cair. Nanti siang kita ke Nirwana. Iya. Bubur. Gimana Pak? Sarapannya bubur jam 10 ada es teh, ada cerita. Terima kasih Pak. Terima kasih materi dari saya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. LPC 29. Going to be inspiring school. Oke. Kita masih tinggal 3 materi lagi sih Bapak Ibu, insya Allah. Ya, sebentar saja. Oke, masih bisa sambil minum-minum ataupun ngemil, monggo dipersilahkan. Melanjutkan tadi dengan materi yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini masih saling berkesinambungan karena memang ini nanti yang digunakan untuk membentuk sebuah budaya positif di sekolah itu saling keterkaitan dari materi yang pertama sampai nanti ke prakteknya, yaitu materi terakhir segitiga restitusi. Oke, saya ke bagian kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu semuanya, ya kan? Tahu karena kebutuhan dasar saya itu memang kalau tidak dipenuhi itu banyak reoknya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi memang kebagian kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelum saya masuk ke materi, kira-kira Bapak Ibu di sini tahu tidak kebutuhan dasarnya manusia itu apa saja sih? Makan. Oke, makan. Apalagi? Tidur. Apalagi? Minum. Dianggap ada. Dianggap ada. Kalau yang tidak tampak berarti tidak ada. Jangan-jangan di depan kita tapi tidak dianggap itu gimana Bu? Nah kan? Iya kan? Kadang kita ada di depannya tapi dianggap tidak ada. Nah itu. Ya. Terus selanjutnya, kira-kira Pak Riki, kebutuhan dasar manusia apa? Tadi sudah makan, sudah minum, sudah tidur, sudah. Ya, pokoknya Ibadah. ibadah. Masya Allah. Pak Umam, Tenang pora ibadah. gimana Pak Umam? Ini senior ini. Pas Pak Umam. Pak Umam giliran saya pas loh. Masya Allah. Ini senior saya ini. Oke. Dari kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa? Bisa berkreasi. Berkreasi. Oke, Pak Jafar, kebutuhan dasar manusia. Pas. Oh, pas. Bu Lili? Ayo, Sandang. Baju lagi, baju baru. Ibu-ibu yang tidak bisa dipungkiri. Shopping ini juga sama Ibu
semuanya untuk di pagi ini. Berikan aplaus semuanya. Oke, luar biasa. Ya, kebutuhan dasar manusia. Belum, Pak? Jadi, setiap individu, setiap manusia melakukan suatu tujuan sebaik mungkin itu atas dasar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dilakukan dengan sebaik mungkin, punya tujuan, semangat untuk mencapai sesuatu itu sebenarnya untuk mencapai sebuah kebutuhan dasar manusia, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kita melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin itu. Lalu selanjutnya sebaliknya, monggo sebaliknya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Ini sedikit monggo coba. Nah, sebaliknya, kalau tadi kita melakukan sesuatu sebaik mungkin untuk mencapai sebuah tujuan, itu gunanya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Lalu, jika ada seorang murid yang melakukan sebuah perlakuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan tadi atau keyakinan sekolah tadi, kira-kira karena apa Bapak Ibu? Itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu tadi kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya apa sih? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Tadi banyak yang disebutkan, tapi kebanyakan itu ada yang di urutan pertama. Bapak Ibu lupa dengan urutan ketiga, keempat, kelima mungkin. Kalau yang tadi banyak disebutkan itu masuknya ke yang urutan pertama Bapak Ibu. Kita ulas yang pertama ya. Kebutuhan dasar manusia yang pertama, karena ini yang memang dasarnya paling fungsional, yaitu bertahan hidup atau survival. Mencakup apa? Ini mencakup fisiologis, yaitu tadi kebutuhan untuk makan, minum, tidur. Tadi ada yang terlupa ya, tempat tinggal. Iya kan? Sandal termasuk. Iya kan? Jika kita lapar, kira-kira kita apa yang mau dilakukan? Pasti berupaya untuk mencari makanan untuk makan. Biasanya kalau di ruang guru itu sama. Kalau saya kebiasaan tidak membawa bekal itu, ada makanan tidak? Ada makan, bingung mencari dari meja ke meja. Atau jamaah sarapan itu untuk semata-mata untuk apa? Bertahan hidup, survival. Karena memang lapar, ya kan? Ya. Biar untuk kalau mengajar itu semangat, gitu kan? Yang kedua Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima, love and belong, ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Ini berkaitan dengan interaksi sosial, merasa diterima, merasa dianggap ada. Seperti halnya ketika kita pertemanan dalam hubungan apa? Persahabatan, kelompok-kelompok komunitas yang kita ikuti. Tidak lupa dengan mencari pasangan. Itu kita pasti butuh namanya kasih sayang dan rasa diterima. Gimana kalau ada tapi tidak dianggap ada? Itu kan sangat menyakitkan. Nanti timbulnya yang ke atas ini. Mereka akan berbuat seperti ini, melanggar peraturan karena memang dia kebutuhannya tidak dipenuhi, ya kan? Contoh sepelenya saja, aku telah lahir, semata-mata apa? Tidak memperdulikan lagi potongan gaji, apa tidak diperdulikan, hanya semata-mata dia diperhatikan. Dia nanti pimpinanku memanggilku, itu hanya semata-mata pengen diperhatikan. Karena mungkin sebelumnya lewat tapi tidak saling menyapa. Itu kebutuhan setiap manusia Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri. Itu 5 dasar kebutuhan manusia. Selanjutnya yang ketiga, penguasaan atau power. Diakui maupun tidak, setiap manusia membutuhkan kebutuhan dasar penguasaan
kekuasaan atau power. Meskipun depan menyampaikan aku tidak butuh itu, tapi dalam hati kecilnya tetap membutuhkan, yaitu pengen mengontrol lingkungan. Ya, mengontrol lingkungan. Dianggap mampu atau berkompeten. Ini kaitannya nanti berkaitan dengan pencapaian prestasi, penghargaan, pujian, pengen dihormati. Ini masuknya nanti di penguasaan atau power Bapak Ibu. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah kebebasan atau freedom. Ya, di sini setiap individu pasti ingin memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan, tidak diatur. Pengennya makan di nirwana, diaturnya ayo ke Mbak Yadong. Kira-kira gimana? Waduh, kenapa Mbak Jaro? Nah, kita boleh menentukan kebebasan, ya. Ini dalam cita-citanya contoh anak pengen jadi dokter, tapi dipaksa untuk jadi guru. Kira-kira dalam mengikuti selama pendidikan untuk menjadi guru, kira-kira gimana? Dia menikmatinya tidak? Terpaksa dinikmati ya. Tapi kan muncul keterpaksaan sehingga nanti akan melanggar sebuah seperti itu. Ya. Dan yang terakhir adalah kesenangan atau fun. Ini berhubungan dengan bisa menimbulkan emosi yang positif atau tertawa, puas seperti itu, seperti piknik, hiburan. Jadi kita memang butuh piknik karena itu memang kebutuhan dasar manusia. Karaoke seperti itu, ya kan? Nah, kita bersyukur berkumpul dengan Bapak Ibu yang beragam, ada yang pintar dan juga. Itu kan kita terpenuhi itu kebutuhan dasarnya, kesenangannya, fun. Seperti itu, ya Bapak Ibu. Ini untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Kita saja yang orang dewasa membutuhkan ini. Jadi murid kita apalagi ya Mas, pasti membutuhkan ini. Sehingga ketika murid-murid kita melakukan pelanggaran atau melakukan nilai-nilai yang tidak sesuai, kita harus balik lagi. Kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh mereka? Ya kan, nah, tadi ada hubungannya dengan nanti jangan semena-mena kita langsung membuka hukuman kan, seperti itu. Tidak ya. Next, monggo. Nah, Bapak Ibu, ini kita saya tanyakan kasus, nah kita pecahkan bersama nanti kita ya. Dan pasti setiap Bapak Ibu guru, karyawan dan semuanya ketika kita di sekolah pasti banyak menemui kasus-kasus. Tetapi ini yang saya ambil hanya satu sebagai contoh saja, nanti kita telah bersama. Salah satu guru di SMP Harapan sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di sekolahnya. Ini langsung mesti Bapak Ibu guru di pikirannya langsung bayangin wajah masing-masing ini. Muridnya masing-masing siapakah? Salah satu murid di sekolahnya yaitu Tommy. Karena ini mikirnya, saya pikir pokoknya yang tidak ada namanya anak di sini pokoknya, ya kan? Yang tidak ya, karena topi miring Bu. Beberapa anak telah mengeluh bahwa Tommy seringkali berarti kan lebih dari satu kali atau berulang meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda sebagai guru di SMP Harapan menghadapi situasi seperti di atas ini, apa yang akan Anda lakukan? Itu pertanyaan pertama ya. Lalu menurut Anda, ini masih selanjutnya. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Mamanya nggak ngasih bekal. Boleh ditulis di kertas sticky note yang sudah tersedia. Nanti kita diskusikan bersama, ya kan? Setiap Bapak Ibu kan pasti punya pendapat masing-masing, ya kan? Kenapa? Apa yang sebagai guru, apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika menemui murid
yang seperti itu di kelasnya. Lalu menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Kan? Jadi setelah Bapak Ibu Bapak Ibu juga menuliskan kira-kira, ya kan? Tadi setelah 5 dasar kebutuhan manusia, pasti Bapak Ibu untuk ini bekal untuk menjawab menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy? Apa ini program yang habis ya? Bapak Ibu boleh berpendapat. Afiliasi tapi menjawab soal ini. Dituangkan saja dalam kertas tiket yang ada. Nanti kita setelah itu kita bahas bersama apakah memang sudah sesuai seperti itu dengan kasus ini. Sebenarnya banyak kasus ini, yang kita studi kasus 1 ini. Iya. Saya ambil sedikit saja supaya tidak terlalu banyak memakai waktu. Oke, silahkan. Ya, nanti setelah kita mengerjakan studi kasus ini, kita bahas bersama, nanti muncullah ST. Seperti itu. Saya minta tolong, ya. Sekalian Oke. Pasti pernah mengalami hal seperti ini. Kita cari solusi bersama-sama. Kira-kira alasannya apa? Jadi kita sebagai guru harus tahu dulu, tidak langsung yang tadi. Karena kita sebisa mungkin meminimalisir, menghindari yang namanya hukuman. Ya kan? Biasanya Bapak Ibu wali kelas juga menyampaikan kadang kalau di akhir rapat bersama kenaikan kelas atau kelulusan, kan nggak tahu yang sebenarnya terjadi dengan anak itu. Nah itu ini kita diajak bersama-sama. Jadi tidak hanya wali kelas, tetapi Bapak Ibu guru semuanya, karyawan itu harus mulai milih supaya mereka tidak merasa dengan si Bapak ini seperti ini saya bisa diperlakukan seperti ini, seperti dengan Bapak B, C berbeda seperti itu. Jadi kalau kita sudah bisa mengetahui sebabnya, kita bisa lebih bijak lagi dalam nanti ada kaitannya. Kita bisa mengambil posisi yang tepat, posisi kontrol apa yang mau kita lakukan ketika menghadapi kasus-kasus yang ada seperti itu, Bapak Ibu. Silakan. Oke, silahkan. Di sini mengajak camping bersama dengan kegiatan masak bersama. Apa yang mau dilakukan ternyata camping, ya kan? Laparnya sekarang, campingnya masih 2 minggu kemudian ternyata, ya kan? Kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Pak Anto menyampaikan apa ini? Survival, fun, freedom, power. Oke, saya mau ke Pak Anto dulu langsung menjawab. Ini sepertinya menarik sekali nih Pak Anto. Kira-kira Pak Anto tadi dengan kasus ini apa yang akan Anda lakukan sebagai guru? Lalu menurut Anda kira-kira alasan Tommy melakukan hal tersebut itu apa? Baik, siap. Sesuai kertas ya? Iya. Baik, saya akan jawab sesuai kertas saya. Saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya tulis. Yang pertama, pasti karena si Tommy lapar dan tidak punya makanan, maka kami mengadakan camping. Nah, camping itu walaupun sering, camping itu tidak harus di luar, tapi camping bersama di sekolah dan ada kegiatan masak bersama. Nah, kemudian alasan si Tommy melakukan seperti itu, yang pertama dia survival itu untuk bertahan hidup, survival. Ya, survival. Jadi dia survival. Saya dari bahasa Indonesia daerah. Ya, benar dulu. Kemudian yang kedua pasti dia ada freedom, ada kebebasan untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga karena dia mempunyai power. Kalau dia tidak mempunyai power, dengan temannya kan dia memaksa meminta. Dan itu juga ada kesenangan. Kesenangan apa? Kesenangan untuk meminta terus menerus. Dia merasa senang dengan dia meminta. Itu dari jawaban saya. Oke, terima kasih. Berikan aplaus semuanya untuk Bapak Anto. Karena survival tadi luar biasa. Ya, selanjutnya setelah ini Bapak-bapak mungkin saya mau minta tolong kepada ibu-ibu Bu Nadia, kurikulum kami. Mau nggak Bu Nadia?
Terima kasih Bu Dian. Mungkin untuk pendapat saya, jika saya sebagai gurunya Tommy, apa yang harus saya lakukan menghadapi situasi tersebut, mungkin langkah yang saya ambil mungkin mengajak ngobrol Tommy gitu ya. Tapi tidak di depan teman-teman, mungkin juga yang di ruang tertutup. Menanyakan dan mengajak diskusi apa yang sedang dialami oleh Tommy. Terus yang selanjutnya adalah mungkin setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Tommy, mungkin saya juga sudah punya perkiraan ya, punya asumsi apa ya. Ini yang pertama mungkin Tommy melihat bekalnya teman-teman lebih enak kali ya daripada bekalnya. Lebih enak kali ya. Berbeda ini ya, berbeda. Dan yang berikutnya adalah ya mungkin di suatu situasi lain mungkin Tommy tidak punya uang lebih untuk membeli tambahan makan siang gitu karena mungkin sudah dibawakan bekal tapi mungkin tidak cukup. Kayaknya itu mungkin asumsi awal yang saya bangun gitu ya untuk sebelum bertanya ke Tommy. Luar biasa, berikan tepuk tangan kepada Bu Nadia. Selanjutnya ya kan, tadi diwakili oleh guru IPA, ada dari guru IPA matematika. Mungkin saya mau ke bahasa seperti itu. Dari bahasa luar negeri silahkan kita ambil dari Arab. Silakan. Silakan. Menurut Pak Jafar ini bagaimana? Barangkali mau langsung ditraktir muridnya kan? Kan kita tidak tahu. Biasanya Pak Jafar ada kantin Bu. Iya. Karena ini adalah SMP Harapan, ini kan SMP swasta. SMP swasta harus diminta berkolaborasi dengan wali murid, berbeda dengan negeri itu sangat susah ya karena ada di audit dari pihak keuangan dinas. Kalau kita kan yang audit paling siapa? Jadi ya programnya laki-laki. Kita buat program, kemudian berkolaborasi dengan wali murid. Kalau misalnya Tommy orang tuanya mungkin sedang mengalami ekonominya sedang ambruk ya, kita minta kerjasama dengan wali murid yang lainnya, bagaimana kita bisa menyubsidi Tommy. Dan kita juga bekerjasama dengan OSIS, bagaimana menggalang dana agar bisa meringankan beban Tommy dan bisa lulus dari SMP Harapan. Begitu. Lalu kira-kira menurut Anda, Tommy itu melakukan hal tersebut itu didasari karena apa? Kalau saya tulis di kertas karena mamanya tidak bisa memasak bekal karena ekonominya memang sangat buruk sehingga tidak ada modal untuk beli beras, beli apa. Ya. Berarti itu kebutuhan dasar apa Bapak? Ini berarti bertahan hidup. Oh, bertahan Kalau hidup. kata Pak Antok, so people. Ini Bapak Ibu, posisi kontrol institusi yang memang di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Karena sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Kita bersama-sama berkolaborasi, berdiskusi, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Kita juga mendukung solusinya apa, gitu kan? Kita ada kolaborasi, kita berdiskusi bersama, duduk bersama, karena memang menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan itu adalah menuntut, bukan menuntut. You sana, you sini, tapi kita bersama menuntun. Yuk jalannya yang baik seperti ini. Bapak Ibu, ini yang terakhir. Senang ya? Senang dong, karena harus bahagia. Karena ini terakhir, tujuan utama budaya positif adalah supaya kita bisa melaksanakan segitiga restitusi. Sebelum ke segitiga restitusi, saya mau tanya, masih ingat dari awal kita belajar apa saja? Restitusi apa Pak Anto? Restitusi adalah mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri supaya apa? Supaya menjadi lebih baik. Oke, betul ya? Betul. Ya, Sampai
Yang peraturan. Saya mau ngomong itu tapi ada tadi Iya betul, punya peraturan yaitu kebajikan universal yang kita sepakati bersama dengan murid-murid kita. Apalagi ya? Banyak banget loh tadi. Kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar manusia. Terus? Kemudian posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Oke. Sebetulnya mempelajari banyak hal tadi adalah kalau istilah basa Jawanya ngoceki kita sebagai guru. Sudah baik belum kita bersikap kepada anak? Selama ini yang kita lakukan kepada murid-murid kita dampaknya apa? Itu ya. Kalau saya merasa seperti itu. Iya. Langsung insecure kok aku ternyata kemarin salah. Nah, segitiga restitusi ini apa? Pak. Jadi intinya segitiga restitusi adalah mengarahkan guru menjadi manajer, Bapak Ibu. Ya, boleh sambil makan prasmanan. Segitiga restitusi adalah guru diarahkan sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah murid melalui 3 tahapan. Nah, 3 tahapan itu tujuannya supaya murid mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi supaya murid bisa memecahkan masalahnya sendiri. Setelah ini kita nonton video ya, kayak anak-anak nonton video. Nah, ini dia. Dalam segitiga restitusi, guru diarahkan menjadi manajer dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan ini, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas atau sekolah. Sepertinya langsung video saja. Nanti setelah video kita bahas sebentar. Mau video siapa ini? Pak Hamam, Bu Dian, Bu Fuji, apa Bu Fitri? Milih Pak Hamam. Oh, Pak Hamam. Favorit teacher. Favorit teacher. Yang selalu dicari murid-murid Pak Hamam. Jadi intinya segitiga restitusi ini adalah bagaimana sih cara kita menangani murid yang bermasalah, dengan catatan kita sebagai guru harus memahami tadi itu kebutuhan dasar manusia, apalagi tadi keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan sebagainya, gitu ya. Jadi ini adalah apa ya, kesimpulannya mempelajari semua tadi itu untuk ini. WA-nya apa itu? Ada WA-nya Pak Mar. Oh, alah, ternyata diam-diam WA-an. Mulai curiga. Ini ya Pak. Pak Hamam, itu. Oh, Pak Hamam berarti ada slide. Nanti diputar semua juga boleh. Yuk. Sampai kiri. Oh, malah Bujune Pak Hamam ya. Atas. Mamam. Nah, itu keren banget. Iya, boleh memperhatikan. Pak Hamam pintar pilih murid ya. Bu Fitri ganti videonya Bu. Bisa masalah orang murid. Ini muridnya Pak. Bu Fitri ganti videonya. Muridnya sih kan Jepara kuwi, Pak. Iya. Ini bukan Al-Azhar Bu. Di porong. Karena saya ngawasi lagi. Kita tahu deh. Mamam pinter milih murid. Jadi bimbing malah paham apa gitu. Bimbing lah mamam. Tulisannya Ceporo. Berarti orang semangat. Di pernah bisa mungkin Tulisannya Jepara.
saya tahu si Monolan itu pernah melakukan kesalahan itu juga Argentina itu juga. Nah di sini karena tidak mau mencari siapa yang tahu, tidak mau kalau Argentina hanya tahu siapa karena di sini Imam itu mau mencari di sini supaya Argentina itu dapat melakukan sholat sesuai. Kayaknya merasa bersalah nih murid. Ya, kalau boleh tadi merasa bersalah yang mana? Berarti itu PR ya. Terus kenapa kok teman-teman yang lain kok sudah selesai melakukan agenda PR-nya selesai harus pokoknya juga jadi kita masih ingat tentang kesepakatan kelas kita. Oke, itu kira-kira yang dilakukan tadi dulu itu kira sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita belum ya? Nah, kalau belum kira-kira tahu nggak kesepakatan yang apa? Kesepakatan kelas kita kesepakatan bagaimana? Oke, kami coba ya. Karena itu sudah tahu kesepakatan kelas kita itu yang mana, kemudian sudah mengetahui namanya yang mana. Oke, kira-kira agar nanti tidak terjadi kesalahan ulang seperti ini, kira-kira kalian punya solusi ya untuk mengatasi atau mengantisipasi kesalahan yang akhirnya itu ketiduran mengerjakan PR, kemudian pasti saya itu suatu kesalahan. Itu kira-kira bisa solusinya. Terus solusinya kalau minta maaf bisa memaafkan ya karena semua masalah. Karena solusinya bukan dari iya solusinya nanti agar bekerja selesai benar. Ya, terima kasih. Ini sudah sudah menyatakan apa yang menjadi kesalahannya dan sudah ada. Terima kasih. Kemudian juga saya berharap semoga kalian tidak mengulangi kesalahannya dan memperbaiki kedepannya. Mudah-mudahan juga kemudian sore ya bermanfaat bagi orang tua dan menjadi master dan selalu menerima itu ya. Terima kasih Pak semua. Iya, oke. Ya itu tadi contoh penanganan anak dengan segitiga restitusi. Tidak terdengar suaranya tadi ya? Oke. Saya ini visualkan dengan slide sebentar, Bu Puji, bagian bawah lagi. Mundur. Nah, jadi ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi di bagian menstabilkan identitas ini kita jangan sampai mengatakan pada anak, oh kamu salah, salah. Nah, tapi kita mengatakan melakukan kesalahan itu sesuatu hal yang wajar. Ibu juga pernah kok melakukan itu. Jadi dia merasa dipahami dulu, tidak takutan. Biasanya kan takut dulu ya. Ayo, gue bareng ngomong, ngaku lah. Ayo. Nah, jangan sampai kita membuat posisi yang menakutkan seperti itu. Saya teringat Bu Fitri kalau gitu. Itu saya ke Pak Anto. Ya, contoh kalimat menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi, hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Kita pasti bisa menyelesaikan. Kurang lebih seperti itu, nggih Bapak Ibu. Ya. Nanti materi ini akan kami kirim ke grup. Oh. Lanjut Bu. Nah, setelah
menstabilkan identitas, kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Kita mengorek, menggali. Kamu melakukan ini, kenapa? Karena apa? Nah, dari sini kita akan tahu kebutuhan dasar si anak. Sebenarnya dia kenapa sih? Seperti itu ya. Contoh kalimatnya, Bu. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan ini. Apa yang sedang kamu cari? Apa yang sedang kamu usahakan? Nah, seperti itu kurang lebih, ya. Ya, lanjut. Terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, yang di bagian terakhir ini kita mengajak anak memecahkan masalahnya sendiri, mencari solusi. Contoh, jadi menurutmu yang kamu lakukan itu sudah sesuai keyakinan kelas kita atau belum? Belum, Bu. Kalau belum, berarti keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Keyakinan kelas, kejujuran, Bu, misalnya. Nah, kalau sudah anak menyadari bahwa dia melanggar keyakinan, maka kita tanyakan, lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Nah, ini evaluasi untuk kita. Kadang kita begini, kamu sudah melakukan ini, kamu harus begini. Kita tidak menanyakan ke anak, apa yang harus kamu lakukan? Tidak seperti itu, tapi kita mengatur biasanya. Curhat ya. Ini evaluasi untuk kita semua, untuk saya juga. Seperti itu, nggih. Nah, bagian menanyakan keyakinan seperti itu. Nah, jadi harapannya budaya positif yang disampaikan Bapak Ibu dari guru penggerak ini adalah supaya kita semua, guru, karyawan, orang tua di rumah, dapat mempraktikkan segitiga, dapat mempraktikkan budaya positif supaya apa? Anak-anak kita di sekolah maupun di rumah merasa nyaman sebagai manusia, merasa dihargai, tidak ketakutan dengan gurunya. Jangan sampai kita sebagai guru justru menyumbangkan penyakit mental. Seperti itu, nggih, Bapak Ibu. Bismillah, kita bergerak bersama menjalankan budaya positif di sekolah. Insya Allah sakit, nggih? Insya Allah. Dimulai dari diri sendiri dulu kalau pas mengajar. Nah, yang terakhir, ya sudah terakhir ya. Habis ini bagaimana Pak Tom? Alhamdulillah perutnya. Yang terakhir, kita biasakan refleksi setelah melakukan pembelajaran maupun kegiatan. Refleksi di sini ada refleksi 6 topi berwarna. Ya, siapa yang ingin menyampaikan pengalamannya hari ini? Mendapatkan apa sih hari ini? Pak Riki. Oh, Pak Anto, ya Allah, rajin sekali hari ini. Koordinator. Baik, saya akan memilih topi yang hijau karena adalah suatu pengalaman yang sangat baik. Jadi yang pertama, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, terima kasih kepada the Big Four, Big Four CGP. Oh kaki. Oh kaki. Yang mungkin insya Allah melanjutkan nextnya sebagai leader of. Nggak bercanda. Jadi alhamdulillah pengalaman yang pertama. Jadi materi yang sudah disampaikan itu seringkali memang jujur saya lakukan. Contohnya dilarang berisik ya, mari hargai. Nah itu kan sesuatu yang memang sudah saya sering lakukan. Tetapi setelah mendapatkan materi di sini ada, insya Allah nanti ada perubahan-perubahan. Masya Allah. Kemudian yang kedua itu ternyata memotivasi anak itu kan tadi ada ekstrinsik dan intrinsik ya. Nah itu jadi alhamdulillah memang motivasi itu yang saya sering lakukan itu memang melakukan kebanyakan itu hukuman. Nah itu padahal yang namanya hukuman ternyata ada kegiatan yang lebih baik dari hukuman. Nah salah satunya manajer di dalam diri kita sendiri. Itu kan sesuatu hal yang baru yang memang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Ini luar biasa ya CGP dan memberikan materi. Kemudian yang terakhir, di sini kita sudah diajarkan bagaimana menjadi manajer yang baik melalui 3 segitiga restitusi. Jadi alhamdulillah sudah saya catat semuanya, saya ingat-ingat, saya pahami dan insya Allah kedepannya
mulai hari Senin dan selanjutnya kita semua bisa menjalankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dong untuk Pak Anto. Iya, hari ini luar biasa. Ya, Pak Anto sudah menyampaikan pengalaman. Siapa yang mau menyampaikan perasaannya hari ini? Oke, Bu Tia. Untuk perasaan saya ketika mengikuti ini ya destinasi itu, awalnya saya belum tahu destinasi itu apa. Apakah hanya seperti kayak seminar atau apa? Awal-awal saya pertama bagaimana ketika ikut dan nyusahin saya keluar sebentar, terus sampai sekarang nih, oh membuka wacana saya lagi nih. Supaya menjadi guru tuh tidak selalu harus monoton, tidak harus kamu harus ini ya Dok, kamu harus ini, enggak. Ternyata tuh memberikan ruang untuk anak untuk berekspresi yang lebih baik lagi. Jadi wajah saya kurang nih, tambah lagi stok wadah saya itu kurang, terus ditambah. Ya alhamdulillah semakin ini ya semangat lagi ya. Ya, oke. Terima kasih Bu Tia, tepuk tangan dong. Tadi sudah ada pengalaman, perasaan dan hal positif Pak Umar. Kesimpulan juga boleh. Kesimpulan saya yang menegas. Kuning. Tadi sudah dikasih kasus. Sekarang saya mengasih kasus. Berhari-hari memang saya sedang memikirkan bagaimana supaya bisa mengajak anak sesuai dengan motivasi yang ketiga tadi. Kasusnya bagaimana supaya anak ketika masuk ke musola itu sudah anak. Mungkin bisa punya stimulus. Karena sebagaimana ketika bagaimana orang-orang kantor cingkrang itu bisa mendoktrin. Begitu mereka itu masuk masjid itu diam. Saya sudah memikirkan ini beberapa hari sama memikirkan ini karena memang benar kalau supaya bisa anak-anak itu berasal dari motivasi yang ketiga itu. Seberapa jauh kita melakukan bagaimana Pejis bisa lancar ketika ada Pak Umar. Memang bisa ketika 1-2 kali kemudian cuma dilihat, tapi itu nanti nggak akan berlangsung lama. Ketika yang melihat sudah nggak ada, kemudian nanti akan muncul lagi. Memang bagaimana cara untuk membuat motivasi yang ketiga ini? Ya, kalau misalkan satu kasus bagaimana anak bisa ketika sudah masuk di musola, ya sudah antang selama berada di musola. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Omar. Ya, ini PR kita semua ya Pak. Nanti jadi sampai asar kalau kita kasih ya. Pak Omar yang disampaikan sangat ini ya, sangat relevan dengan yang kita alami sehari-hari. Ya ini di luar forum ini nanti kita bisa ngobrol bagaimana supaya anak-anak kita dalam, iya betul, dalam hal ibadah terutama bisa dapat motivasi internal. Makanya ya Pak. Yang bikin komunitas belajar Pak nanti. Oke. Yang langsung terakhir saja ya. Kesimpulan Pak Margono. Pedesan aku. Baik. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama terkait dengan kesimpulan, melihat dari kegiatan ini cukup luar biasa mengamati, kemudian keaktifan dan pemateri-pemateri yang sudah matang dalam penguasaannya tentu menjadi sebuah motivasi bagi kita Bapak Ibu. Kita terus belajar, artinya mempelajari sesuatu yang saat ini kita sudah diberikan
fasilitas bersama. Dalam ini CGP sudah mau diseminasi untuk membiasakan kegiatan positif, budaya positif. Oleh karena itu kita perlu adanya kebersamaan dalam menindaklanjuti setelah ini. Jadi nanti tadi komunitas belajar itu atau komunitas MGMP dari guru keagamaan dari mana bisa atau nanti komunitas dalam kepengurusan dari koordinator antar koordinator untuk klarifikasi atau mengevaluasi apa yang bisa kita lakukan dengan tadi cara menangani hal-hal yang secara teknis sangat kita dan dengan berbagai macam ragam gaya anak-anak kita, kreatif anak-anak kita, sehingga ketika kita menasihati itu bisa menjadi sebuah perhatian anak-anak itu sendiri untuk meningkatkan, untuk menyadarkan diri sendiri. Anak-anak itu tahu keyakinan itu akan berdampak seperti ini. Keyakinan ini harusnya bagaimana itu harus kita terapkan, itu masih menjadi PR kita bersama itu dan sebagainya. Terakhir adalah Bapak Ibu, tadi saya mengamati materi ini studi kasus, analisis, betul. Ini nanti bagi Bapak Ibu yang mungkin PPG atau yang CGP, tentu dalam soal-soal ini itu studi kasus, tidak soal yang kemana-mana. Studi kasus menganalisis, menerapkan apa tindakan Bapak Ibu dalam menghadapi situasi tersebut. Artinya Bapak Ibu harus punya problem solving, bagaimana menyelesaikan satu permasalahan ini supaya tidak menjadi runyam masalah ini. Harus bisa tersolusikan, terselesaikan. Sebetulnya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mat. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Oke, materi sudah, refleksi sudah, makan seripeng sudah. Minum. Minumnya setelahnya ambil sendiri. Minum panas saja. Ya Bapak Ibu, ini saya selain menyampaikan penutup juga sebagai MC tadi ya, saya lanjutkan lagi. Budaya positif hanya bisa dilakukan jika ada kerjasama dari seluruh warga sekolah. Tidak bisa guru saja. Kalau guru melaksanakan itu, pihak lain tidak, biar juga katanya. Jadi harus ada kerjasama dari kita semua. Dan akhir kata dari kami, semoga menginspirasi Bapak Ibu. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Ya, saya akhiri. Ya, saya akhiri dulu secara resmi ya. Kami mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Pak Margono, Pak Hari, dan Bapak Ibu guru semua yang telah merelakan waktunya untuk belajar bersama di sini. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat hal-hal dari kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum